tantangan kita akan double ataupun triple. Nah, ini kan artinya apa? Yang kita harus sepakati, tidak mungkin yang namanya pertumbuhan ekonomi yang kita cita-citakan akan terus bagus, di mana kita menjadi negara nomor 4 atau 5 terbesar di dunia. Tapi kita mendiamkan yang namanya kesenjangan rakyat kita yang masih tetap miskin. Itu yang harus kita koreksi, dan disitulah kenapa saya ya jatuh cinta sama Pak Zul ketika bicara di mobil itu. Saya belum ngomong pangan, Pak Zul ngomong pangan, nah cocok ini berarti. Nah itu contoh-contoh chemistry tadi Pak. Saya rasa hal kecil yang sepertinya pembicaraan singkat itu justru bisa menjadi perjuangan kita bersama-sama. Ya, Pak Erik ini kan nggak pernah miskin ya. Tadi Pak Zul kan bilang berempati, ini Pak Erik paling sangat berempati gitu. Kepedulian soal isu wong cilik ini dari mana bisa muncul dari diri Pak Erik ini? Ini perlu dijelaskan. Saya rasa kadang-kadang kita hanya terkonteks, terekam saya hari ini, tapi tidak pernah tahu siapa almarhum bapak saya, perjuangan ibu saya. Bapak saya itu usia 10 tahun merantau dari Gunung Sugi. 10 tahun dari desa miskin dan yatim. Itu almarhum bapak saya. Dia merantau ke Tanjung Karang. Tidak punya uang naik kereta. Gimana caranya? Ya ngumpet-ngumpet lah ya. Kalau ketahunan diturunin juga. Walaupun ini 1930-an. Penumpang gelap lah ya. Romli. Sampai di sana beliau ya melihat seorang anak berdagang baju pakaian dalam zaman itu. Bukan seperti sekarang pakaian dalamnya, dan nggak usah dipikirin bentuknya ya. Nah, ini soalnya muda-muda suka mikirin bentuk ini ya. Nah, gimana ya pakaian dalam waktu itu ya? Udah nggak usah dibahas, jadi lama. Bapak jadi mikir kita Pak. Ya. Lalu di situ beliau melihat, wah, dia samperin anak itu. Ditanya, ini jualan dapat uang? Oh iya. Nah, lalu dia tanya di mana? Oh di kakek itu. Dia samperin kakeknya jualan. Siapa nama? Tohir. Oke, Tohir jualan. Rahasia Allah. 2 kali jualan, 2 kali habis. Nggak mungkin kalau nggak ada jalan Allah. Kakek itu bicara lagi. Tohir, kau besok datang lagi ya jualan batu katanya. Dari mana kau? Gunung Sugi. Hah? Gunung Sugi. Jauh banget. Oh iya, Gunung Sugi. Siapa yang dari Lampung? Iya, Gunung. Berapa jauh Gunung Sugi ke Tanjung Karang? Hah? Apa Pak kemana? Dari Gunung Sugi ke Tanjung Karang. Gunung Sugi tapi nggak Sugi ya? Nggak Sugi. Harusnya itu gunung paling kaya tuh. Artinya apa? Di situ jauh. Lalu si kakek ini bicara, loh, tinggal sama siapa? Gak ada. Nah ini rahasia Allah lagi. Pak Zul, saya belum pernah cerita ini ke Pak Zul kayaknya. Kakek ini nggak punya anak. Dia bilang, ya udah tinggal sama saya, kamu bantu berjualan, cita-cita kamu mau sekolah, dan kita cari jalan. Akhirnya beliau bisa selesai sampai SMP di Tanjung Karang. Nah, SMP itu Pak ya? Untuk zaman itu lumayan banget. Oh iya, karena di kampung waktu itu nggak ada SMP. Nah, dari situ beliau merantau lagi ke Jawa, karena memang SMA banyak di Jawa. Merantau lagi ke Jakarta. Alhamdulillah jadi orang sukses. Itu perjuangan. Ya. Ibu saya itu ketika menikah sama bapak saya belum seperti hari ini. Ibu saya itu berjualan zaman itu Pak Zul, susu bubuk, apa namanya, krim, apa mereknya, klim atau krim waktu dia cerita ya. Dia itu jualan susu murah waktu itu. Karena bapak saya kan hidupnya pas-pasan, mereka masih di rumah bubuk. Buang air pun waktu itu di Jakarta mesti gali buang. Jadi buang air, digali, buang di situ baru ditutup lagi. Dia jualan susu. Ketika bapak saya mulai bekerja, dia jualan baju di pasar. Dan saya masih menyaksikan. Nah itulah Indonesia yang kita tahu. Indonesia yang mempunyai rakyat mau bekerja untuk kesejahteraan. Nah tinggal di mana
porsi pemerintah menjaga keseimbangan untuk opportunities kesejahteraan itu. Baru tahu kita Pak Erik pernah miskin ya. Minimal bapaknya. Kan Pak Erik kan pernah menyaksikan. Iya benar-benar. Iya kan? Iya betul. Jadi itu Pak ya, karena kerja keras ya kan, resistensi. Tapi Bapak kan kemiskinannya nggak diwariskan Pak. Kalau di Indonesia kan Alhamdulillah, karena itu tadi saya bilang, petani itu buat masa depannya tidak ada. Alhamdulillah bapak saya dan ibu saya menerapkan dua hal di keluarga saya. Satu apa? Akhlak yang baik. Yang kedua pendidikan yang tinggi. Itu yang menjadi kunci kesuksesan. oh akhlak tuh dari sini. Iya, asbabun nuzulnya itu. Iya. Pak, tapi kan gini Pak, kalau bertahun-tahun lalu, beberapa tahun yang lalu ketika Donald Trump bilang America First, kita dunia tuh bilang nih ngapain sih kayak chauvinistik sekali gitu ya, America First segala macam. Nah sekarang ini kondisinya, kemarin Pak Zul juga cerita baru pulang dari India, semua negara itu pasang temboknya masing-masing Pak. India yang tadi lumbung pangan, lumbung beras menutup ekspornya untuk beras dan gula segala macam, dan yang lain juga melakukan hal yang sama, saling melakukan, bahkan negara-negara yang kita kenal sebagai negara yang sangat kapitalistik gitu Pak. Nah ini kan ini problem depan mata nih Pak, ketika kita masih menjadi di rantai konsumen ini, kita masih jadi konsumen produk dunia gitu Pak. Gimana Pak Erik atau Pak Zul? Bisa? Ini masalah ini bukan cuma masyarakat tapi ada depan juga Pak. Nggak ada yang salah kita. Kalau India itu melarang ekspor ya dia kan takut rakyatnya nggak makan gimana? Kalau rakyatnya nggak makan ngamuk. Jadi dia utamakan buat rakyatnya, benar. Oleh karena itu tidak ada negara yang maju berdaulat, ya tanpa ada negara yang berkembang maju jadi negara maju tanpa berdaulat di bidang pangan, nggak ada. Mau Tiongkok, mau Amerika, mau Turki. Ini pengalaman Pak Erik kemarin saya dapat tahu dari Pak Erik. Qatar kemarin diboikot kan sebentar, diboikot tuh sebentar. Itu Qatar. Akhirnya diboikot oleh negara-negara Arab lainnya. Pasokan makanan susah. Dalam tempo berapa tahun itu sudah bisa susu daging, susu bisa. Nah kita apalagi? Ya, Thailand itu lebih kecil, Vietnam itu lebih kecil. Gitu. Masa kelapa aja kita beli dari Thailand, saya kadang-kadang kesel juga. Kelapa, mau makan kelapa itu kan banyak betul kalau beli itu kan keterlaluan. Saya ini jadi mendak dulu, mendak itu saya DPR 2004, ya impor apa namanya tuh, impor buah itu, ya paling 100.000. 100.000 ton. Sekarang 1 juta lebih. Gitu. Udah lama-lama kan kita ini repot. Dulu kita makan gandum 2 juta. 2 juta 1 tahun. Sekarang kan 13 juta. Nah, semua tetap tergantung. Otomatis orang lain nggak mau kita sudah lepas susah seperti ini, orang nggak menjual, kita mau makan apa? Harus berdaulat. Kalau pangan berdaulat, 30 juta petani itu akan teratasi, jadi makmur kan itu.